Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Putra Pratama, NIM C018025. Saya akan mempresentasikan pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Definisi entitas, asosiasi, dan entitas anak. Entitas asosiasi SAK etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persangkutan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Entitas anak SAK tetap mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Pengendalian dapat juga muncul ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara. Suatu entitas tetapi mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan suatu perjanjian dengan pemegang saham lain, mempunyai hak untuk mengatur kebijaksanaan keuangan dan operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian, mempunyai hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota dewan direksi atau badan yang setara, dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut, mempunyai hak untuk bertindak sebagai suatu mayoritas dalam rapat dewan direksi atau badan yang setara, dan pengadaan entitas dilakukan oleh dewan atau badan tersebut. Investasi pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melalui bagian investor adalah laba investe, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akuntansi investasi. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi menurut PSAK 13 tahun 2015 adalah properti, tanah atau bangunan, atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental, sewa, atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.